Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iktikaf adalah satu ibadah yang jangan diremehkan karena pahalanya sangat besar sekali. Apa itu iktikaf? Yaitu kita masuk ke dalam masjid, dimulai dengan membaca doa sebelum masuk masjid, memakai kaki kanan. Setelah masuk masjid, kita berdiam sebentar, maka berniat di dalam hati untuk membaca niat iktikaf. Setelah itu, aktivitas kita di dalam masjid, kita beribadah, entah kita sholat, entah kita ikut pengajian, baca Quran dan sebagainya, ataupun kalau kita capek di dalam masjid, kita menunggu sholat misalnya, ataupun alasan yang lain, kita tertidur, maka selama tertidur tersebut, pahala iktikaf tetap mengalir, terus mengalir. Lalu, bagaimana sih pahala iktikaf? Apalagi di bulan Ramadan. Coba lihat dalam riwayat hadis, manik takafa asran fi Ramadana karena kahajjatain wa umrotain. Siapa saja orang yang itikaf di dalam masjid, maksudnya selama 10 hari di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala 2 kali haji dan 2 kali umroh. Riwayat lain pun disebutkan, siapa orang yang beritikaf 1 hari karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikannya 3 parit yang menghalanginya dari neraka. Padahal setiap parit lebarnya melebihi 2 ufuk langit. Sangat jauh sekali. Berarti orang itu jauh dari sisa api neraka. Tetapi coba kita cermati hadis ini. Yang pertama apa? 10 hari bulan Ramadan. Yang kedua 1 hari. Mohon maaf yang banyak ya, 1 hari ini untuk saya ini sulit untuk dilakukan karena saya punya aktivitas dunia. Yaitu paling kuat di dalam masjid paling berapa? 1 jam, 2 jam, setelah itu kita udah kepikiran urusan dunia macam-macam. Jadi untuk 12 jam 1 hari dalam masjid mungkin susah buat saya seperti itu. Ya, sehingga tapi jangan patah semangat. Kenapa? Karena karunia Allah ini luas. Kita tetap bisa mendapatkan pahala iktikaf walaupun sebentar. Coba kita lihat. Dalam riwayat tadi disebutkan, manik takafa fu'aqa naqatin faka'annama aktaqo nasamatan. Siapa saja orang iktikaf yang beriktikaf di dalam masjid, di mana dia berada dalam masjid ini yang diperlukan lamanya waktunya seolah-olah 2 kali memerah susu onta. Berarti apa? Kan sebentar 2 kali memerah susu onta, mungkin cuma 5 detik, 10 detik. Maka kalau dia berada di dalam masjid dengan waktu yang singkat tersebut, 10 detik dan sekitarnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Masya Allah. Hadirin dimanapun berada, coba lihat. Memerdekakan budak. Kadang-kadang kalau ada amalan yang pahalanya memerdekakan budak, kita ini bingung, apa sih satuannya? Kalau kita misalnya sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, paham. Sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat, paham. Sedekah 10 kali lipat, paham. Memberi utang orang 18 kali lipat, paham. Tapi kalau ada pahala memerdekakan budak, kita tidak paham. Maka dari itu, apa sih besarnya memerdekakan budak tersebut? Yaitu budak, ingat, orang akan menjadi budak karena salah satu sebab. Yaitu sebab yang pertama, yaitu kalau orang tersebut berperang, maka kalau orang yang kalah tersebut perang, hartanya menjadi harta rampasan. Dan orang tersebut kalau kalah perang, hidup, maka akan menjadi budak bagi siapa yang menang perang tersebut. Sehingga kalau statusnya sudah menjadi budak, maka bagi tuannya, maka dia pekerjakan semaunya sudah. Tidak dapat bayaran, tidak. Karena dia memang budak statusnya. Cuma tuannya ini cuma ngasih makan, minum untuk bertahan hidup. Lalu kalau tuannya menyuruh dia kerja kemanapun, hasil bayarannya untuk tuannya. Dan dia cuma dikasih makan minum secukupnya, cuma bertahan hidup. Berarti apa? Orang kalau sudah jadi budak, berarti apa? Jiwanya ini sudah dibeli sudah. Tentu siapa yang dari kita mau jadi budak, tidak jiwanya sudah dibeli, tidak mau. Kalau budak tersebut sudah tua, nggak kuat dijual, ya mohon maaf. Tentu sangat menyedihkan sekali kalau orang jadi budak karena tidak punya kebebasan. Nah, lalu si budak ini pasti kepingin bebas. Tentu kalau bebas tentu tebusannya sangat mahal, tergantung bagaimana kuatnya orang budak tersebut. Tetapi begitu dia mau bebaskan diri, tidak kuat, tiba-tiba ada orang yang membeli dia bebas, senang nggak kira-kira? Pasti si budak tersebut bebas, senang karena merdeka. Nah, itulah gambarannya. Kalau ada pahala ibadah yaitu seolah-olah memerdekakan budak, berarti pahala tersebut apa? Yaitu kita ini seolah-olah sedekahnya sedekah nyawa. Nyawa ini nggak ada ukurannya. Berarti kalau ada orang masuk masjid niat iktikaf, maka setiap 5-10 detik mengalir pahala sedekah nyawa.
mengalir pahala sedekah nyawa seterusnya selama dia berada di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pahala tersebut akan kita dapatkan kalau apa? Kalau kita masuk ke dalam masjid, berhenti sebentar, kita niat untuk iktikaf. Yaitu niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat untuk melakukan sunnah iktikaf selama berada di masjid ini lillahi ta'ala. Mari pastikan kita setiap kita masuk masjid, masuk kaki langkah ke kanan, membaca doa masuk masjid, dan berhenti sebentar membaca niat iktikaf. Sehingga setengah jam kita berada di masjid untuk ibadah, maka selain kita buat pahala sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya, maka setiap setengah jam tersebut tidak berhenti-berhenti, pahala iktikaf mengalir kepada kita seperti apa? Sedekah nyawa, sedekah nyawa, sedekah nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa melakukan amal ini sehingga kita mendapatkan tambahan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.